Sekitar pukul 6 pagi di Israel, dengan sejumlah kapal-kapal pemburu berangkat dengan senjata-senjata berpresisur panjang. Menurut intelijen Israel, sebagian besar kepemimpinan Iran berkumpul di sini, di Kompondi di Tehran. Di antara mereka ada Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin suprim negara. 2 jam dan 5 menit setelah kapal-kapal itu berangkat, senjata-senjata Israel menyerang Kompondi. Inilah saat serangan Israel dan Amerika terhadap Iran berlangsung, bagaimana pemimpin negara terbunuh. شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدم و به ملکوت اعلی پیوستم. Amerika, Israel, dan Iran memiliki sejarah tensi hubungan panjang. Sejak 1979, Iran merupakan monarki yang berkuasa diperintahkan oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi. Dia disokong oleh Amerika. Saat regimennya dikalahkan dalam revolusi Iran, Ayatollah Ruhollah Khamenei menguasai negara itu dan membentuk Republik Islam. Dia berputus asa untuk mengubah Iran menjadi negara yang diperintahkan oleh undang-undang Islam. Khamenei meninggalkan blok pro-barat Shah Reza. Amerika dan rakan musuhnya, Israel, diperkenalkan sebagai musuh besar Iran. Terutamanya, pemerintahan Israel menjadi tujuan strategis dan ideologis yang harus diperangi. Ruhollah Khamenei meninggal di tahun 1989 dan digantikan oleh Ali Khamenei, seorang ulama yang berpengaruh dan menjadi figur utama dalam kepemimpinan agama negara itu. Pada tahun 2002, terdapat informasi bahwa Iran memperkaya uranium di 2 lokasi rahasia. Uranium yang diperkaya dapat digunakan untuk reaktor nuklir atau senjata nuklir. Sebuah ketakutan yang telah membuat Amerika dan negara barat cemas dan khawatir. Di sisi lain, Iran telah berulang kali menolak penutupan pengembangan reaktor nuklirnya. Amerika dan Israel berusaha untuk menghentikan program nuklir melalui serangan siber, pembunuhan ilmuwan utama Iran, dan juga lewat proses diplomasi. Pada tahun 2015, pemerintahan Obama dan rejim Khomeini setuju dengan perjanjian nuklir. Namun, pada tahun 2018, Presiden Trump menutup kembali perjanjian nuklir yang telah disepakati di era sebelumnya. Pada tahun 2025, di tengah-tengah negosiasi baru, Israel dan Amerika mulai melakukan serangan udara di Iran menggunakan bomba bunker buster. 3 tempat nuklir Iran dan menghancurkan 3 situs yang dianggap tempat pengayaan uranium tersebut. Pada tahun yang sama, Iran alami krisis ekonomi. Keuangan negara Iran telah hancur, harga makanan meningkat, nilai mata uang Iran anjlok, dan inflasi 20% terjadi. Masyarakat Iran panik dan menjadi kecewa. Pada akhir tahun 2025, demonstrasi massal tersebar di seluruh kota-kota besar di Iran. Demonstrasi damai menginginkan penggulingan rejim Islam. Trump mendukung demonstran di Iran dan berjanji akan membantu dan mendukung suara rakyat Iran yang inginkan perubahan. Namun rejim Khomeini sadar dan segera bergerak untuk antisipasi untuk Dom Sentran yang terus semakin membesar dengan mengerahkan tentara Garda Nasional untuk amankan semua aktivitas demonstrasi. Rejim Iran menutup akses internet di seluruh negara. Selama beberapa hari, tidak ada berita menunjukkannya. Pada akhirnya, beribu-ribu orang terbunuh, 50.000 nyawa menjadi korban selama proses demo berlangsung. Amerika mulai membangun pasukan di wilayah Timur Tengah dengan Trump berulang-ulang memperingatkan Iran. Amerika dan CIA mempelajari pergerakan semua pejabat Iran dan seluruh konsul keamanan nasional Iran dan pemimpin suprim. Sejak tahun 2025, Amerika sepertinya mendapatkan pengetahuan spesifik
bagaimana Ayatollah Khamenei dan Dewan Pertahanan Revolusional Islam berkomunikasi dan bergerak yang telah dilacak oleh CIA selama berbulan-bulan lamanya. Saat Amerika telah mengetahui keberadaannya dan mempelajari patronnya, mereka yakin bahwa Khomeini ada di sini hari ini, beserta dengan pejabat tinggi dan perwira IARGC berada di tempat yang sama. Tak berselang lama, misil Israel menembak satu komplek bangunan tersebut. Saat serangan terjadi, beberapa pegawai keamanan nasional, pejabat tinggi dan orang penting lainnya dinyatakan tewas, termasuk Khamenei. Rejim teratas Iran menjadi korban serangan tersebut. Setelah itu, imajinasi satelit menunjukkan kehancuran berat pada target sasaran bangunan tersebut. Asap hitam membumbung tinggi di kawasan Kompon di Teheran. Ali Shamkhani merilis video yang secara resmi mengumumkan operasi militer dan mendesak Dewan Rakyat Iran untuk mengambil alih pemerintahan sementara Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan Operasi Janji Sejati 4 dan serangan balasan dimulai. Banyak rudal ditembakkan ke puluhan lokasi di seluruh Timur Tengah. Lebih dari 200 rudal diluncurkan ke Israel saja. Sebagai bentuk kemarahan Iran, Houthi di Yaman mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap jalur pelayaran di Laut Merah. Hal ini secara efektif mengakhiri jeda selama 3,5 bulan setelah gencatan senjata Gaza 2025. Koalisi pimpinan Amerika dilaporkan mencegat beberapa drone dan rudal yang menuju Erbil di wilayah Kurdistan, Afghanistan. Koalisi pimpinan AS juga mencegat beberapa drone dan rudal yang menuju wilayah Kurdistan, Irak tanpa korban jiwa. Beberapa media kemudian melaporkan ledakan di dekat Bandara Internasional Erbil, tempat tentara Amerika ditempatkan. Sore harinya, Bandara Internasional Dubai dihantam oleh drone Iran, menghantam Terminal 3 dan secara efektif menutup wilayah udara UEA. Beberapa hotel mewah seperti Burj Al Arab dan Fairmont de Palme terbakar. Tidak jelas apakah ini akibat serangan langsung atau apakah kebakaran disebabkan oleh puing-puing dari rudal yang dicegat. Namun UEA bukanlah satu-satunya negara yang menjadi sasaran Iran. Di Bahrain, serangan rudal dan drone menghantam markas armada kelima Angkatan Laut AS. Rekaman menunjukkan apa yang tampak seperti drone Shahad Iran yang menghantam sebuah gedung bertingkat sekitar 20 menit dari fasilitas tersebut. Di Qatar, Kementerian Dalam Negeri melaporkan 66 rudal balistik ditembakkan ke negara tersebut. Puing-puingnya dilaporkan melukai setidaknya 8 orang. Di Arab Saudi, Pangkalan Udara Pangeran Sultan menjadi sasaran rudal balistik yang dilaporkan berhasil dicegat. Di Yordania, militer melaporkan telah mencegat dan menembak jatuh 49 drone dan rudal balistik yang kemungkinan menuju pangkalan militer utama Amerika di seluruh negeri. Di Kuwait, drone Iran menyerang 2 terminal penumpang bandara internasional Kuwait. Di Suriah, puing-puing dari rudal Iran menewaskan setidaknya 4 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Baik Qatar maupun Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka berhak untuk membalas. Liga Arab mengutuk serangan Iran. Setelah serangan besar-besaran oleh Iran, Komando Senior NATO mengatakan sistem pertahanan rudal mereka di Eropa dan radar peringatan dini mereka di Turki dalam keadaan siaga. Keterlibatan Amerika dalam serangan tersebut kontroversial. Media Truth Social, Trump mengatakan, tujuan kita adalah untuk membela rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman langsung dari rezim Iran. Aktivitasnya yang mengancam secara langsung membahayakan Amerika Serikat, pasukan kita, pangkalan kita di luar negeri, dan sekutu kita di seluruh dunia. Ini adalah argumen untuk perang yang dipakai oleh Trump, namun tidak jelas bagaimana aktivitas Iran secara langsung membahayakan Amerika Serikat.
Menurut intelijen AS sendiri, Iran tampaknya masih bertahun-tahun lagi untuk memperoleh senjata nuklir. Arsenal rudal balistik negara itu diperkirakan hanya mampu menjangkau jarak tidak lebih dari 3.000 km. Sebagai ancaman bagi negara-negara tetangga, tetapi bukan bagi AS, Iran mungkin diserang karena berada dalam posisi yang sangat lemah sebagai tindakan pencegahan. Ini mungkin menjadikan perang ini sebagai perang pilihan, bukan perang karena kebutuhan. Perang pencegahan ini sering dikutuk secara internasional, bukan hanya karena bersifat opsional. Karena jika setiap negara menyerang musuh yang mereka anggap lemah untuk sementara waktu, kita akan hidup di dunia yang terus-menerus berperang. Menurut hukum internasional, perang pilihan adalah ilegal. Ada juga yang berpendapat apakah serangan itu melanggar konstitusi Amerika. Trump memulai perang tanpa persetujuan Kongres. Di seluruh Amerika dan sebagian dunia, protes meletus. Sebagian menentang rezim Iran, sebagian menentang keterlibatan Amerika dalam perang. Harga minyak telah naik tajam. Para ahli memperingatkan akan terjadinya krisis energi global akibat penutupan Selat Hormuz. Di Iran, orang-orang merayakan kematian Ayatollah Khamenei. Yang lain berduka. Saat ini masih belum jelas siapa yang akan menggantikannya. Untuk sementara, rezim Iran akan membentuk pemerintahan sementara agar bisa membalas dan terus menyerang pangkalan Israel dan Amerika. Jumlah pasti korban tewas sulit ditentukan saat ini. Menurut militer Amerika, sejauh ini 4 tentara Amerika telah tewas, dengan 5 lainnya luka parah. Menurut Al Jazeera, 10 orang tewas di Israel, 3 di UEA, 1 di Bahrain, 1 di Kuwait, 13 di Lebanon, dan 2 di Irak. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa sejak serangan tersebut, setidaknya 555 orang telah tewas, dengan ratusan lainnya luka-luka. Menurut Times of Israel, angka-angka ini tidak membedakan antara militer dan warga sipil, dan situasi kemungkinan akan semakin memburuk dalam beberapa hari mendatang. Berikan komentar, like, dan bagikan konten ini jika bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa, subscribe channel ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Sisi Kota.